Apa artinya do, does, dan bagaimana penggunaannya? Yuk belajar bahasa Inggris dengan mudah dan simpel di sini. Hai small learners, welcome back to my YouTube channel. Di channel ini kita bisa belajar bahasa Inggris dengan mudah dan simpel. Dan jika channel ini sesuai dengan isi hati dan keinginan kalian untuk belajar bahasa Inggris, boleh dong diklik like serta subscribe. Berikan juga komentar positifnya supaya kita bisa belajar bahasa Inggris terus di sini. Di video ini kita akan belajar apa artinya do, does, dan bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama, do, does itu tidak ada artinya jika mereka belum dipakai ke dalam kalimat bahasa Inggris. Yang kedua, dalam bahasa Inggris, do, does mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai main verb atau kata kerja utama, dipakai dalam kalimat positif. Fungsi yang kedua sebagai helping verb atau kata kerja bantu, yaitu kata yang berfungsi membantu kata kerja utama, dipakai dalam kalimat negatif atau menyangkal dan dalam kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Jadi sudah jelas ya, do, does itu tidak ada artinya jika mereka belum dipakai dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Sekarang kita pelajari bagaimana cara penggunaan do, does sesuai dengan fungsinya. Berikut adalah contoh penggunaan do, does sebagai kata kerja utama. I do homework with friends. Saya mengerjakan PR dengan teman-teman. I sebagai subjek, do sebagai predikat atau kata kerja utama, homework sebagai objek, with friends sebagai pelengkapnya. Jadi sudah jelas ya, dalam kalimat tersebut, do yang artinya mengerjakan berfungsi sebagai kata kerja utama. She does all house chores. Dia mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga. She sebagai subjeknya, does sebagai kata kerja utama atau predikat, all house chores sebagai objeknya. Jadi sudah jelas juga dalam kalimat tersebut, does berfungsi sebagai kata kerja utama yang artinya mengerjakan. Nah, perhatikan juga contoh kalimat yang lainnya. Sekarang kita lanjutkan contoh penggunaan do, does sebagai helping verb atau kata kerja bantu. Ingat, dia berfungsi membantu si kata kerja utama. Dan do, does hanya ada dalam kalimat negatif dan kalimat pertanyaan saja. We eat apples. Kita makan apel. We sebagai subjek, eat sebagai kata kerja, dan apple sebagai objek. Ingat, di sini tidak ada kata do maupun does. Sekarang kita akan membuat kalimat we eat apples ini menjadi kalimat negatif dan pertanyaan dengan menambahkan kata do, does sesuai dengan subjeknya, yaitu we. Kenapa kita harus menambahkan do atau does untuk membuat kalimat negatif dan pertanyaan? Karena kata kerja eat itu tidak bisa berdiri sendiri untuk menjadi kalimat negatif dan pertanyaan. Oleh sebab itu, dia harus dibantu dengan kata do atau does. Nah, oleh sebab itu, dikatakan do, does berfungsi membantu si kata kerja utama. Sekarang perhatikan perubahannya. We eat apples, kalimat negatifnya berubah menjadi we do not eat apples. Kita tambahkan do dan not setelah we yang artinya tidak dan berfungsi untuk membantu kata kerja utama eat. Sekarang kita buat kalimat pertanyaannya. Caranya, kita pindahkan kata do ke depan we dan not kita buang. Berarti berubah menjadi do we eat apples? Dan kata do jika dia dipindah sebagai kata pertanyaan, maka berubah arti menjadi apakah. Do we eat apples? Apakah kita makan apel? Kita lanjut contoh berikutnya. Mother makes a cake. Kalimat negatifnya menjadi mother doesn't make a cake. Kita tambahkan does dan not yang artinya tidak diletakkan di belakang mother, dan kemudian kata makes, penambahan s kita harus membuangnya untuk kalimat negatif. Maka perubahannya menjadi mother doesn't make a cake. Sekarang kita ubah ke dalam kalimat pertanyaan.
Does kita pindah ke depan mother. Kemudian makes, penambahan s kita buang juga. Perubahannya menjadi does mother make a cake? Apakah ibu membuat kue? Smart learners, untuk ketentuan kalimat negatif dan pertanyaan yang ada helping verb does, maka penambahan s pada kata kerja utamanya harus kita buang. Oke, trik mudah dari saya untuk menghafal ketentuan ini. Kemana S-nya untuk kalimat negatif dan pertanyaan yang ada does-nya? S-nya itu pindah pada does. Sudah, begitu saja. Jadi, kita mudah untuk menghafalnya. Sekarang kalian perhatikan untuk contoh kalimat yang lainnya ya. Terus kalau contoh kalimat yang ada di awal tadi, boleh tidak ya kita buat menjadi kalimat negatif dan pertanyaannya? Kita akan jawab di video berikutnya. Oke, jika belum paham, boleh tulis komentar di bawah ya. Dan jangan lupa berikan like serta subscribe supaya kita bisa belajar bahasa Inggris terus di sini. Thank you, goodbye.